Ada sejarah yang mengatakan bahwa eskrima dibawa ke Filipina oleh kerajaan Sriwijaya di Palembang. Pada abad ke-13, tentara Sriwijaya dipaksa mundur oleh tentara Majapahit. Mereka pun lari hingga ke Pulau Visayas, Filipina dan akhirnya menetap di sana. Nah, penduduk pulau inilah yang kemudian dipercaya mengembangkan eskrima sebagai alat membela diri. Berbekal senjata seperti tongkat, pisau, dan kedua tangan, eskrima berkembang pesat hingga ke penjuru dunia, bahkan Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya para penghobi ini memilih eskrima sebagai hobi? Kenapa hobi ikutan eskrima, Mas? Saya tertarik di eskrima itu karena dia dinamis, gerakannya dinamis, terus melatih koordinasi Kanan kiri. Yang paling penting refleks. Karena dengan belajar eskrima itu kita bisa menguasai semua senjata. Tapi manfaat yang dirasain Kitty ikutan eskrima apa? Banyak. Jadi bagus buat refleks, sama buat tangan kiri kanan itu aktif. Seimbang. Tapi yang seru dari eskrima apa, Dil? Sampai akhirnya, wah harus nih ikutan eskrima. Badan berasa banget. Tadinya saya beratnya 90 kilo. Sekarang alhamdulillah 75 kilo turun berkat latihan ini doang. Oh lumayan ya. Lumayan jauh. Kirain mau ngomong awalnya 90 kilo, sekarang 89 kilo. Kagak ngaruh, satu doang. Tuh kan, ternyata selain untuk menjaga diri, ternyata eskrima punya banyak manfaat. Dijamin gak akan rugi kalau ikutan. Kalau sebelumnya saya sudah berkenalan dengan teknik dua tongkat, sekarang nih saatnya mengenal teknik single stick alias satu tongkat. Dipandu oleh Guru Benny, saya akan diajarkan teknik menyerang dan melucuti senjata lawan atau disarming. Oke, sekarang saya mau latihan single stick nih, mau tarung lawan dia nih. Tarung. Oke. Komando saya, satu, pelan-pelan. Oh, nahan ya. Oke, ini tangannya. Ini 90 derajat. Ini badan, posisi badan. Oke. Agak majuan lagi. Oke, ini cover tangan seperti ini. Gini. Oke. Dan ini stick tangan ada di sini. Di sini atau di tangan. Opsionalnya di sini atau sini. Kalau di tangan malu. Oke. Latihan kali ini saya belajar untuk menangkis serangan dari berbagai arah. Ada yang dari depan, dari samping, bahkan dari atas. Dengan melakukan latihan seperti ini, ternyata bisa melatih muscle memory. Sehingga tubuh menjadi responsif dan lebih refleks menangkis serangan. Panik, oke. Aduh, saya nggak tahu ya. Kan mestinya checking. Saya udah nggak tahu siapa yang nyerang, siapa yang nangkis. Pokoknya asal kena, yang penting bunyi. Kayaknya udah bener. Nggak, jangan diikutin saya. Ikutin gurunya. Ya, nantinya pada saat itu semua pelan-pelan, makanya dia start dari pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa, boleh ditambah. Dan biasanya kalau udah ditambah, checkingnya bukan ini tadi udah mulai bergerak. Selain penggunaan baston, eskrima juga mengajarkan penggunaan senjata yang lain, seperti pisau. Teknik ini hanya bisa diberikan untuk pemegang sabuk coklat ke atas. Nah, kalau udah di level tertinggi, teknik yang harus dikuasai adalah tangan kosong. Tapi tetap, dasar dari segala dasar gerakan sama dengan penggunaan baston. Tahu nggak? Eskrima ini awalnya tuh bela diri para petani di Filipina. Tapi kan makin lama makin berkembang tuh. Akhirnya jadi bela dirinya anak kota. Kayak saya nih. Nggak kelihatan ya? Selain menyerang dan menangkis, para eskrimador juga harus membela diri dengan teknik disarming. Alias melucuti senjata lawan. Nah, kalau mau tahu caranya gimana? Ya tanya langsung aja sama gurunya. Jangan sama saya. Gimana? Oke, masih sedikit salah sih. Salah. Oke, ini seperti kata Guru Abraham, stop dulu. Saya lock, stop.
karena kita ngeblok kan. Abis itu baru diambil, ini dikunci, pinggangnya main. Pinggangnya bukan ke sini, tapi ke sana. Saya habis dia kenceng. Oh, maksa copot. Ya. Dalam pertandingan, jika seorang eskrimador bisa melucuti senjata lawan, secara otomatis dia langsung memenangkan ronde yang berlangsung. Jadi begitu nangkis, tangan checking begini, pegang ke arah tangannya, set, kunci, puter, dak, sampai copot. Kalau udah copot, minta maaf ya di situ ya. Oh iya, saat berlatih disarming, jangan pernah menahan tongkat. Biarkan partner melucuti tongkat kita, karena kalau ditahan bisa berhadiah patah tangan. Sakit. Kita akan tes, nih uji coba nih sampai mana refleksnya tamu kita ini. Ini ceritanya saya mau diserang nih. Hah? Iya, Ini siapa yang nyuruh? Pasti produser nih. ini sambutan bagi anggota kita yang baru. Nggak usah disambut, nggak apa-apa. Nggak usah disambut, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Tolong. Maafin saya kalau saya ada salah-salah, bilangin sama keluarga saya cinta sama mereka, oke? What? Salah. 3. Mati duluan ini. Wah, saya nggak nyangka masih bisa ngomong di sini. Setelah tadi dikepung sama banyak orang ya. Akhirnya lolos juga walaupun tangan bengkak nih lumayan. Tapi nggak apa-apa, eskrima itu asik. Saya belajar pertahanan diri itu seperti apa. Menggunakan barang-barang yang ada di sekitaran kita. Apapun itu bisa jadi alat untuk pertahanan diri. Dan juga kayaknya saya udah menemukan bakat saya. Ini bukan bakat saya. Bakat saya adalah jualan korma. Karena keseruan ini berawal dari hobi.